Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengedepankan perkara akhirat kita dan meninggalkan dari perkara-perkara dunia. Walaupun jiwa yang sebenarnya, karena jiwa kita pada kedudukan lawamah, jiwa yang masih labil, yang terkadang mendahulukan dari perkara dunia daripada akhirat, padahal akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, dan akhirat adalah hakikat mengapa kita dicipta. Dan di antara pertemuan kali ini kita kembali, semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita yang kedua kalinya untuk bisa memberikan kelapangan waktu duduk-duduk sejenak untuk memahami dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Disebabkan dengan kita memahami dari nama-nama Allah Azza wa Jalla akan melahirkan di dalam hati pembesaran, pengagungan, pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan melahirkan di dalam hati ketakutan untuk bermaksiat kepadanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Warith, Allah yang maha mewarisi. Tentunya dengan kita mempelajari dari nama-nama ini akan melahirkan penyandaran kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyandaran, dan akan melahirkan rasa takut kepada Allah terhadap segala sesuatu yang akan kehilangan pada diri kita. Tentunya jikalau kita menelaah dari nama Allah Al-Warith ini, itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak tiga kali. Misalnya di dalam surah Al-Hajar ayat ke-23 kata Allah Azza wa Jalla, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan sesungguhnya kamilah yang akan mewarisi. Artinya kehidupan dan kematian itu tidak dimiliki oleh seorang pun di muka bumi, baik dari kemuliaan langit dan beserta penduduknya, dan begitu pula seluruh penduduk bumi. Tidak ada yang mampu menahan kematian ketika kematian telah datang kepadanya. Ketika kematian telah diwariskan terhadapnya, maka dia walaupun bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, ini pasti dan sudah pasti kematian akan menjemputnya. Kenapa? Karena kematian adalah warisan yang sesungguhnya dari awal penciptaan manusia hingga akhirnya, semuanya akan mewarisi yang namanya kematian. Tidak ada di antara kita yang bisa lari dari warisan kematian ini. Dan bukan dari tugas kita untuk lari dari warisan kematian, tapi tugas kita adalah bagaimana kita menyambut kematian tersebut. Apakah kita menyambutnya di atas ketaatan kepada Allah, atau hal yang sebaliknya di atas kemaksiatan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 89, wa Zakaria innada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ketika Nabi Zakaria sudah mulai ubah dan umurnya sudah tua dan dia belum memiliki anak, maka Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah, wahai ya Rabbku, wahai Tuanku pencipta langit dan bumi, janganlah engkau menjadikan saya meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak atau dalam keadaan sendiri. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Artinya dia meminta anak, agar ada anak yang mewarisi dari risalah yang dia bawa, agama yang dia bawa, akhlak yang ia bawa, kebajikan-kebajikan yang ia bawa. Jadi artinya pernikahan itu tidak semua orang menikah mampu mewarisi anak. Akan tetapi anak itu adalah warisan murni dari Allah Azza wa Jalla.
Maka dari itu berapa banyak manusia yang telah menikah 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak mampu mewarisi anak. Kenapa? Karena warisan anak murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita memahami akan mempelajari warisan Allah, Allah Al-Waris, Allah Maha mewarisi, agar kita kembali kepada Allah, meminta warisan-warisan terbaik. Insya Allah akan kita jelaskan apakah warisan-warisan terbaik itu. Dan di ayat lain Allah menjelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 58, kata Allah, wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'isyataha, dan berapa banyak dari tempat-tempat yang kami binasakan dari kehidupan mereka. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Maka dari itu kalian melihat dari tempat-tempat tinggal mereka, kalian tidak mampu melihatnya kecuali sedikit. Artinya berapa banyak kota yang indah. Misalnya kaum Thamud, kaum 'Ad, dan yang lainnya dari Nabi Nuh. Berapa banyak mereka tidak mampu mewarisi keturunan-keturunan mereka. Mereka ditenggelamkan kecuali sebagian kecil dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Cuma 83 orang. Selebihnya Allah tidak menjadikannya menjadi hal-hal yang diwariskan. Artinya keluarga itu betul-betul jikalau ingin diwariskan, maka kalau Allah ingin mewariskan keluarga itu, maka mampu terwariskan. Pelajaran yang bisa kita petik di pelajaran kali ini, bahwasanya keluarga, bahwasanya agama, bahwasanya anak-anak, bahwasanya seluruh perkara dunia adalah warisan dari Allah semata. Khususnya warisan keyakinan. Warisan keyakinan ini itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak seorang bapaknya muslim, taat beribadah, sholat 5 waktunya tidak ketinggalan, tapi anaknya seorang kafir. Nauzubillah. Mengapa? Dia tidak mampu mewariskan keyakinan yang ada di dalam darahnya kepada anak yang dia lahirkan, atau seorang ibu. Artinya warisan keyakinan, warisan agama yang terbesar itu murni dari Allah. Maka dari itu, karena dia ada di tangan Allah, tidak ada yang mampu merampas sesuatu yang berada di tangan Allah. Caranya kita berdoa kepada Allah agar kita diwariskan dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul keyakinannya bersandar hanya kepada Allah, yang betul-betul jiwa dan raganya betul-betul ingin di atas ketaatan kepada Allah, yang dimana jiwa dan hatinya tidak tenang kecuali berhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu di antara faedah kita mempelajari dari nama Allah Al-Waris, bahwasanya Allah yang Maha mewarisi agama ini, mewarisi akal yang cemerlang, mewarisi harta yang berkah, mewarisi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu hanya milik Allah semata. Dan kita tidak mampu merebut yang berada di tangan Allah kecuali dengan kita memintanya, bersandar kepadanya, berharap hanya untuk dirinya. Itu yang bisa kita berikan. Sekali lagi, semoga dengan kita memahami Al-Waris ini, Allah mewarisi kita dan keluarga kita di atas keimanan yang benar kepada Allah, dan semoga Allah mewarisi kenikmatan dunia, yaitu dengan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah mewarisi pula kepada kita surga firdausnya. Maka dari itu Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, wa tilkal jannatul lati uritumuha, itulah surga firdaus yang kami wariskan kepada kalian disebabkan amalan-amalan kalian ketika di dunia. Ini yang bisa kita berikan. Semoga dari makna waris ini melahirkan kepada kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah, tidak berbangga diri karena kita hebat, karena kita kaya, karena kita dan saya tidak, tapi semuanya murni dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.